Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ardi Wisnardi dari program studi teknik elektro angkatan 23. Ingin sedikit menjelaskan tentang laporan tugas osiloskop Universitas Nusa Putra, yang dimana osiloskop ini adalah salah satu alat ukur yang sangat penting dalam bidang elektronik dan rekayasa listrik. Alat ini digunakan untuk menganalisis, mengamati, dan memvisualisasikan sinyal listrik dalam bentuk gelombang. Fungsinya vital dalam pengukuran dan pemecahan masalah dalam sistem elektronik, menjadikan perangkat yang tidak bisa terpisahkan dari hampir semua pekerja yang berkaitan dengan perancangan, pemeliharaan, dan pengujian rangkaian elektronik. Sering disebut sebagai mata bagi teknisi atau insinyur dalam memahami perilaku suatu sinyal listrik. Osiloskop memberikan gambaran dan analisis yang mendalam tentang gelombang sinyal yang dihasilkan dalam suatu sistem. Pada dasarnya, osiloskop bekerja dengan cara menampilkan sinyal listrik pada layar dalam bentuk gelombang, di mana sumbu horizontal biasanya mewakili waktu dalam suatu detik, milidetik, atau mikrodetik. Dan adapun tentang frekuensi fase serta distorsi atau noise yang mungkin terjadi dalam sistem. Gelombang suatu sistem elektronik seperti frekuensi dan amplitudo sinyal, seperti hubungan antara sinyal dalam rangkaian yang lebih kompleks, misalnya dalam dunia telekomunikasi. Osiloskop juga dapat digunakan untuk memeriksa kualitas sinyal transmisi, memastikan bahwa gelombang yang dikirim tidak mengalami gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan data. Dan adapun di sini fungsi utama osiloskop itu ialah osiloskop memiliki berbagai fungsi utama, diantaranya yang pertama itu mengukur tegangan. Osiloskop digunakan untuk mengukur tegangan sinyal baik dalam bentuk peak to peak maupun rata-rata. Yang kedua ini mengukur frekuensi. Dengan mengamati bentuk gelombang pada layar, osiloskop dapat digunakan untuk menghitung frekuensi sinyal. Adapun yang ketiga, menampilkan bentuk gelombang. Fungsi utama osiloskop adalah untuk menampilkan bentuk gelombang dari sinyal input, apakah itu sinyal AC atau DC, dan apakah sinyal tersebut bersifat periodik atau tidak. Dan yang keempat, menganalisis distorsi. Dengan melihat bentuk gelombang, kita dapat mengetahui adanya distorsi atau gangguan pada sinyal yang sedang diukur. Adapun di sini untuk alat dan bahan, yang pertama itu ada osiloskop analog. Yang kedua ini generator fungsi, bisa disebut juga sinyal generator. Yang ketiga itu ada kabel BNC dan probe osiloskop. Dan yang keempat ada resistor, misalnya 1 ohm. Yang kelima itu ada kapasitor, yang misalnya 0,1 mikrofarad. Dan yang keenam ini ada breadboard, 7 multimeter, itu opsional. Yang kedelapan itu ada kabel jumper. Adapun komponen utama osiloskop ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen utama antara lainnya yaitu yang pertama itu layar display. Jadi layar display itu menampilkan hasil pengukur sinyal dalam grafik tegangan terhadap waktu. Dan yang kedua itu ada probe, yang dimana probe ini alat penghubung untuk mengambil sampel sinyal yang akan diukur mengirimkan sinyal tersebut ke osiloskop. Dan yang ketiga ini ada tombol kontrol.
Yang dimana tombol kontrol ini digunakan untuk mengatur pengaturan osiloskop seperti voltage atau div. Tegangan per divisi, time atau div, waktu per divisi, dan trigger untuk menstabilkan sinyal. Dan yang keempat ini ada time base, yang dimana time base ini mengatur skala waktu, yaitu kecepatan pembacaan sinyal di layar osiloskop. Yang kelima, vertical control, mengatur skala tegangan pada layar osiloskop. Nah, dan adapun cara kerja osiloskop, yang pertama ini cara kerja osiloskop ini dapat dijelaskan melalui beberapa tahap. Nah, tahap berikut ini yang pertama input sinyal. Sinyal yang akan diukur diterima melalui probe dan dikirimkan ke bagian input osiloskop. Dan yang kedua, pengolahan sinyal. Sinyal yang diterima akan diproses dan dikonversi ke dalam format yang dapat ditampilkan pada layar. Adapun yang ketiga, tampilan di layar. Hasil pemrosesan sinyal akan ditampilkan pada layar sebagai bentuk gelombang yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan waktu. Lanjut. Nah, di sini ada terdiri jenis-jenis osiloskop. Yang pertama ini, osiloskop ini terbagi menjadi dua, yaitu ada osiloskop analog dan osiloskop digital. Nah, kita bahas tentang osiloskop analog terlebih dahulu. Osiloskop analog bekerja dengan prinsip penampilan sinyal secara langsung pada layar menggunakan sinar elektron. Nah, alat ini sering digunakan untuk pengukur sinyal yang sederhana dan tidak memerlukan presisi yang sangat tinggi. Dan adapun yang kedua, osiloskop digital, yang dimana osiloskop digital ini mengonversi sinyal input menjadi data digital yang kemudian diproses dan ditampilkan pada layar. Osiloskop ini lebih presisi dan dapat menyimpan data pengukuran untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, itu tentang jenis-jenis osiloskop ini terbagi menjadi dua, yaitu osiloskop analog dan osiloskop digital. Nah, adapun di sini aplikasi osiloskop dalam pengukuran. Nah, osiloskop banyak digunakan di berbagai bidang, diantaranya yang pertama elektronika. Elektronika ini untuk mengukur sinyal dalam sirkuit dan menganalisis kinerja perangkat seperti transistor, kapasitor, dan resistor. Dan yang kedua ini ada telekomunikasi. Telekomunikasi ini mengukur sinyal dalam sistem komunikasi untuk memastikan transmisi data berjalan dengan baik. Dan adapun yang ketiga, sistem kendali untuk memonitor sinyal dalam sinyal kontrol otomatis seperti pada robotika dan peralatan industri. Nah, di sini ada gambar tentang osiloskop, ada osiloskop digital ya. Nah, untuk mungkin penjelasan tentang osiloskop cukup sekian. Yang dimana osiloskop ini adalah alat yang sangat penting dalam dunia elektronik untuk mengukur dan analisis sinyal listrik dengan memahami prinsip kerja, komponen, dan aplikasinya. Kita dapat menggunakan osiloskop dengan efektif untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Video yang disertakan ini akan memberikan gambaran lebih jelas insya Allah cara kerja osiloskop dan bagaimana alat digunakan dalam pengukuran sinyal sedikit banyaknya insya Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.